Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Niaga TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah mulai sore hari ini hingga 1 pekan ke depan, kira-kira kita akan mempelajari salah satu di antara pembahasan penting di dalam Islam, yaitu rukun Islam. Kadang-kadang sesuatu yang jelas itu menjadi kurang jelas manakala ilmu seseorang terbatas. Saya ulangi, kadang-kadang sesuatu yang jelas menjadi kurang jelas atau bahkan tidak jelas manakala seseorang memiliki keterbatasan ilmu. Contoh, tahapan-tahapan proses menanam padi. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Itu jelas buat siapa? Buat para petani. Sangat jelas karena kesehariannya habis untuk itu. Dari hari ke hari pekerjaannya adalah nanam padi. Tapi sesuatu yang jelas tadi menjadi kurang jelas atau tidak jelas bagi seorang mahasiswa jurusan matematika misalnya. Kira-kira kalau seandainya dia tidak pernah belajar bertani, kira-kira dia bisa nggak nanam padi? Tidak bisa. Jangankan nanam padi, nanam pohon singkong saja belum tentu bisa. Ada ilmunya nggak nanam pohon singkong? Ada ilmunya nggak? Tinggal dipotong, tancap gitu. Ada ilmunya. Apa ilmunya? Apa? Betul. Jangan sampai kebalik. Orang yang nggak paham dipikir asal potong, tancap. Enggak. Kalau sampai kebalik, apa yang terjadi? Ya tidak akan tumbuhlah. Kebalik apanya? Mata tunasnya itu loh. Yang namanya pohon singkong
itu kan ada tunas-tunasnya. Tunas untuk tumbuh daun. Dia akan tunasnya ke atas seperti ini. Berarti kalau tunasnya ke atas, yang ditancapkan ke dalam tanah yang mana? Yang bawah. Ada sebagian orang nanam pohon singkong kebalik. Ya, asal dipotong langsung ditancap. Tunasnya menghadap kemana? Ke bawah. Ditunggu 1 tahun pun nggak akan tumbuh. Keterbatasan ilmu akan menyebabkan sebuah kesalahan yang mungkin fatal. Supaya tidak terjerumus kepada kesalahan yang fatal, bagaimana? Ya belajar. Ketika kita memilih untuk beragama Islam, atau dengan kata lain ketika kita memilih untuk menjadi seorang Muslim, maka mau tidak mau kita harus belajar tentang Islam. Banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam, ternyata mereka tidak memahami hal-hal yang pokok dan prinsip dalam Islam. Sesuatu yang jelas tidak jelas buat dia. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu. Kalau petani salah nanam, pekebun salah nanam, akibatnya fatal. Akan tetapi kan tidak sampai ke akhirat. Maksudnya apa? Ketika seorang petani dia salah nanam, misalnya seharusnya kan sebelum nanam dia harus menyiapkan lahan. Dipaculi, diairi, digemburkan dan seterusnya. Baru kemudian didiamkan, setelah itu mempersiapkan apa? Benih. Setelah benih mulai tumbuh sekitar 1 kilan ya. Lalu kemudian kalau misalnya dia tidak ikuti tahapan-tahapan tersebut, tahu-tahu dia ada lahan, langsung ditancap. Salah toh? Salah. Apa akibatnya? Gagal panen. Gagal panen. Ada nggak akibat lain selain itu? Masuk neraka nggak? Masuk neraka nggak? Enggak. Nggak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara gagal panen. Murni gagal panen nggak menyebabkan masuk neraka, kecuali kalau gagal panen kemudian bunuh diri. Itu berarti masuk nerakanya bukan karena gagal panen, tapi karena bunuh dirinya. Artinya kesalahan dalam hal-hal seperti itu nggak terlalu fatal akibatnya. Berbeda dengan kesalahan di dalam memahami agama. Kesalahan di dalam memahami agama akibatnya fatal dunia akhirat. Di antara kerugian orang yang salah dalam memahami agama di dunia, dia akan terombang-ambing di dalam kesesatan. Dan dia akan terperangkap ke dalam tipu daya iblis. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, ayat 103 sampai 104. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Apa bunyinya? Gebok dina Jumat. Sudah baca Al-Kahfi belum? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami ceritakan kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalannya. Sudah beramal tapi rugi. Siapakah mereka yang paling rugi amalannya? Allah lanjutkan dalam ayat 104.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalannya di dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sudah sia-sia amalannya, dia pikir amalannya adalah yang terbaik. Dia pikir sukses, ternyata gagal. Dia pikir apa yang dia lakukan adalah terbaik, ternyata amalan dia sia-sia. Terombang-ambing oleh perangkap iblis. Dia pikir dia mati syahid. Ternyata mencium harum surganya pun tidak bisa. Dia pikir akan masuk ke dalam surga Firdaus, bertemu dengan bidadari-bidadari, dengan bom bunuh diri. Ternyata dia malah terancam untuk tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium harumnya surga aja tidak bisa. Makanya memahami ilmu agama sangat penting sekali. Orang yang beramal tanpa pemahaman yang benar terhadap agama, dia akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Adapun di akhiratnya, maka Allah firmankan, wa fil akhirati adzabun syadid. Adapun di akhirat, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allah firmankan itu dalam surat Al-Hadid ayat 20. Maka tidak ada pilihan. Mau tidak mau, sebagai orang yang beragama Islam, kita wajib belajar agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Al-Mizzi dan Imam As-Suyuti rahimahumullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Berarti laki-laki maupun perempuan. Wajib hukumnya, berarti kalau kita sudah tahu bahwa itu hukumnya wajib, saat ditinggalkan dosa atau tidak? Dosa. Ketika diundur-undur bagaimana Ustaz? Dosa. Terus yang wajib yang mana Ustaz? Ilmu agama kan banyak sekali. Terus yang wajib yang mana Ustaz? Semuanya wajib. Berarti dosaku akeh banget. Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, kullu amalin kana alaika fardan fatalabu ilmihi fardun. Ini kaidahnya. Ilmu agama kan banyak, yang wajib yang mana? Kata beliau, setiap amalan yang hukumnya wajib. Apa? Setiap amalan yang hukumnya wajib. Maka menuntut ilmu tentang amalan tersebut, hukumnya wajib. Itu kaidahnya. Apa? Setiap amalan yang hukumnya wajib, maka ilmu tentang amalan itu hukumnya wajib. Contohnya apa? Salat. Salat 5 waktu. Apa hukumnya? Wajib. Berarti belajar ilmu tentang salat hukumnya apa? Wajib. Puasa Ramadan wajib. Berarti
belajar ilmu tentang bagaimana cara berpuasa Ramadan, hukumnya wajib. Bang Aning. Apa lagi? Zakat wajib? Wajib apa tidak? Wajib bagi yang memenuhi syarat. Berarti kalau jenengan belum memenuhi syarat, sudah wajib untuk belajar zakat apa belum? Sudah wajib apa belum? Ya belum lah. Wong belum memenuhi syarat wajib. Kecuali kalau jenengan duitnya wis akeh gitu. Alhamdulillah, nyong ya ora perlu sinau. Ya perlu persiapan, mbok kucuk-kucuk sugih. Tahu-tahu dapat rezeki nomplok, wajib zakat. Haji wajib bagi yang mampu untuk berangkat haji. Ya. Apa lagi? Si nomor siji malah tidak sebutakan. Apa? Syahadat. Ya. Nomor 1 kok malah nggak disebutkan. Syahadat. Wajib? Wajib. Bahkan ini nomor 1. Ya. Maka belajar tentang syahadat, apa artinya, apa konsekuensinya, apa syarat-syaratnya, hukumnya apa? Wajib. Bahkan paling wajib di antara yang wajib. Maka dari situlah kenapa kok tema kajian 1 pekan ini kira-kira adalah tentang rukun Islam. Jangan sampai kita sibuk mempelajari amalan-amalan yang sunnah. Salah atau tidak mempelajari amalan yang sunnah? Tidak salah. Bagus. Tapi kalau misalnya gara-gara sibuk mempelajari amalan yang sunnah, lantas kita jadi kehilangan waktu dan kehabisan waktu untuk mempelajari yang rukun, saya khawatir ini termasuk perangkapnya syaitan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa perangkap setan ada 6. Perangkap yang nomor 6, ya, yang terakhir adalah menyibukkan seseorang dengan amalan yang sunnah sehingga dia lupa dengan amalan yang wajib. Jenengan belajar bagaimana cara sholat duha, bagus. Puasa sunnah apa saja, bagus. Belajar tentang hal-hal zikir-zikir, wirid-wirid, bagus. Tapi jangan sampai gara-gara kita sibuk dengan sesuatu yang sunnah ini, kemudian kita menjadi terlalaikan dari yang wajib. Belajar syahadat, apa artinya, konsekuensinya apa, ternyata nggak tahu. Dan yang lebih parah dari itu, bukan mempelajari yang sunnah, mempelajari yang mubah. Apa yang mubah? Ilmu-ilmu dunia. Matematika, fisika, biologi, kimia, apa maning? Apa? Bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Mandarin. Paham sekian bahasa, tapi rukun Islam ora paham. Ini gimana ini? Dan yang lebih parah dari itu, mempelajari yang haram sampai melalaikan yang wajib-wajib. Apa Ustaz belajar haram? Yaitu belajar ilmu kanuragan, ben dadi sakti, mandraguna, otot kawat, balung tok. Siang malam belajar itu, rukun Islam nggak tahu. Ini parah. Ini parah. Ustaz, rukun Islam itu apa toh? Pertama,
definisinya. Ya. Rukun Islam kan terdiri dari dua kata. Yang pertama apa? Rukun, yang kedua Islam. Rukun artinya adalah asas atau sendi yang harus dipenuhi dalam sebuah aktivitas. Itu artinya apa? Rukun. Kalau tidak dipenuhi, maka aktivitas itu menjadi tidak sah. Contoh misalnya sholat. Sholat ada rukunnya atau tidak? Ada. Nikah ada rukunnya atau tidak? Ada. Sholat ini ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Kalau rukun ditinggalkan, tidak ada toleransi. Sholatnya nggak sah. Karena ini adalah unsur sendi asas yang harus dipenuhi. Tidak bisa tidak. Nikah juga sama. Ada rukun-rukunnya. Nggak ada penuhi, nggak sah. Wali misalnya. Ada pasangan laki-laki dengan perempuan. Ya. Kalau laki-laki dengan laki-laki berarti nggak sah. Ya. Kenapa? Karena rukunnya nggak terpenuhi. Ya. Atau perempuan dengan perempuan, rukunnya nggak dipenuhi. Harus laki-laki, perempuan, wali, mahar, ya, dan seterusnya. Ini arti dari rukun. Apa tadi rukun? Asas atau sendi yang harus dipenuhi dalam sebuah aktivitas. Yang akan menentukan sah tidaknya aktivitas tersebut. Rukun, terus apa tadi? Islam. Islam secara bahasa artinya adalah tunduk, patuh, pasrah. Apa artinya? Tunduk, patuh, pasrah. Itu arti dari kata Islam. Jadi orang Islam ya harus tunduk. Tunduk kepada siapa? Allah. Pasrah dengan ketetapan Allah, patuh dengan aturan Allah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, Islam itu didefinisikan oleh para ulama kita al-istislamu bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Apa? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Patuh kepadanya dengan ketaatan. Yang terakhir, wal khulusu minasyirki, dan membersihkan diri dari kesyirikan. Siapa yang bisa mengulang? Sing nulis, sing orang nulis ya kayak orang bisa. Sing nulis belum tentu. Ayo yang nulis. Saya ulangi sekali lagi. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Patuh kepadanya dengan ketaatan. Dan membersihkan diri dari kesyirikan. Itulah Islam. Pondasinya adalah tauhid. Setelah tauhid, maka dia harus patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Cukup? Enggak. Dia harus bersihkan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan. Itulah arti dari Islam. Nah, rukun Islam berarti adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seorang yang beragama Islam agar keislamannya sah. Dalil rukun Islam ini apa, Ustaz? Pertama, rukun Islam semuanya tahu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat 5 waktu.
Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Apa 5 hal tersebut? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Wa iqamis salati, yang kedua, apa? Menegakkan salat. Wa ita'iz zakati, mengeluarkan zakat. Wal haji, haji. Kok nomor 4? Ya. Dalam riwayat yang lain, haji nomor berapa? Nomor 5. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Mari kita perhatikan baik-baik hadis ini. Islam dibangun di atas 5 hal. Apakah artinya ajaran Islam itu cuma 5? Ini pertanyaan. Jawabannya iya atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Nabi SAW bersabda, ini kayaknya kurang fokus ini. Pada kencot apa gitu? Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal. Apakah artinya ajaran Islam cuma 5? Iya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ajaran Islam banyak. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabang. Berapa? 70 sekian, lebih dari 70 berarti. Ajarannya lebih dari 70. Padahal tadi hadis yang kita baca, Islam dibangun di atas berapa? 5. Berarti sisanya kemana? Terus maksud dari 5 ini apa? Dijelaskan dalam riwayat yang lainnya, yang disebutkan oleh Imam Al-Marwazi di dalam kitab Ta'zim Qadris Salah, dan isnadnya dinyatakan sahih oleh muhakkik kitab tersebut, bahwa ada riwayat yang berbunyi buniyal Islamu ala khamsi da'aim. Islam itu dibangun di atas 5 tiang, 5 pilar. Berarti 5 yang tadi kita sebutkan, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu adalah pilar utama Islam. Nabi SAW umpamakan Islam itu seperti apa? Bangunan. Bangunan itu ada pilarnya. Berarti 5 itu adalah bagian paling pokok di dalam ajaran Islam. Itu maksudnya. Bukan berarti Islam itu ajarannya cuma 5. Seperti bagian bangunan ini, masjid ini, bagian-bagiannya kan jelas. Kita lihat sekarang, di hadapan kita ada tiang. Selain tiang ada apa? Apalagi? Ada tembok. Selain tembok ada jendela, ada pintu, di atas ada atap. Inilah bangunan. Di dalam sebuah bangunan, salah satu bagian yang paling pokok adalah tiang.
Islam adalah sebuah bangunan yang tiangnya ada berapa? 5. Apakah bangunan itu cuma tiang tok? Tidak. Ada temboknya, ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya. Kalau di masjid ada sound sistemnya, ada apa namanya itu? Buat angin. Ada ventilasinya. Kira-kira Islam itu seperti itu. Selain ada tiang-tiangnya, ada juga temboknya, ada jendelanya, ada atapnya. Dan bagian yang paling pokok dalam sebuah bangunan apa? Tiang. Dan tentunya pondasi ya. Ketika tiang itu tidak ada, apa yang terjadi? Roboh. Sebuah bangunan, kalau tidak ada jendelanya, bangunannya tetap ada atau tidak? Tetap ada. Sebuah bangunan yang tidak ada lantainya, alias lantainya terbuat dari tanah, tidak ada keramiknya, apakah bangunan itu tetap ada? Tetap ada. Akan tetapi bangunan tersebut tidak indah dipandang dan tidak nyaman untuk ditinggali. Seorang muslim ketika dia tidak mau senyum, tidak mau apa? Senyum. Apakah dia tetap muslim? Tetap muslim atau tidak? Tetap muslim. Bangunannya masih ada. Karena dia syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Masih ada, bangunannya tetap ada. Tapi enak nggak dipandang? Enak nggak dipandang? Nggak enak. Seperti bangunan yang mungkin pada bolong-bolong gitu loh. Kemudian gentengnya pada copot, pada bocor gitu. Bangunannya tetap ada, tapi nggak nyaman untuk ditinggali. Itulah bagian-bagian lain selain rukun. Tapi kalau ada orang ngaku Islam, syahadat enggak, apa maning? Sholat enggak, puasa enggak, zakat apa maning, haji luwi-luwi. Terus Islam apa? KTP. Sejatinya orang ini bangunan Islamnya sudah runtuh. Yang ada cuma namanya saja. Barangkali seperti mungkin seperti bangunan yang sudah pernah dapat IMB. Kemudian bangunan itu lama nggak dipakai, rubuh sampai hancur-cur. Tumbuh rumput di situ. Masih ada apanya? IMB-nya. Jadi cuma apa? Cuma label saja. Dan itu sangat disayangkan jamaah yang kami hormati. Ada orang-orang yang seperti itu. Agama Islam cuma sekedar warisan dari orang tuanya. Kenapa dia beragama Islam? Karena lahir di keluarga yang ayah dan ibunya muslim dan muslimah. Itu saja. Boro-boro memahami arti syahadat. Sholat gak pernah, puasa gak pernah, haji gak pernah. Bahkan kadang-kadang ada sebagian mereka sampai tuanya. Di atas usia 60 tahun. Belum pernah sholat. Ketika ditanya, kenapa buatan sholat mbah? Kadung. Wis, kadung. Sudah terlanjur.
La ilaha illallah. Ini adalah kenyataan yang ada di lapangan. Realistis. Itu realita yang kita lihat dengan mata kepala kita. Belum lagi dia memahami syahadat itu artinya apa, konsekuensinya apa. Itu terlalu jauh itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perilaku seperti itu. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan pelajari satu persatu dari rukun-rukun tadi. Dan ternyata setelah kami lihat referensi-referensi yang ada yang menjelaskan tentang rukun Islam ini, kayaknya 1 pekan nggak selesai. Saya kemarin pikir apa diringkas seringkas-ringkasnya ya. Saya pikir eman-eman temen ya. Diringkas seringkas-ringkasnya. Jadi saya sempat berpikir rukun misalnya sholat misalnya. Kita nggak belajar tentang cara sholat. Kita cuma belajar apa? Kenapa kita harus sholat? Hikmahnya apa? Keuntungannya apa? Sekedar mempelajari tentang hikmah-hikmah di balik sholat. Tapi setelah saya pikir-pikir, lawang sing dilakoni saben dina itu apa? Sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Masa nggak belajar bagaimana cara sholat? Takbiratul ihramnya bagaimana, rukuknya gimana? Akhirnya saya pikir, iya ya. Ya harus belajar dong cara bagaimana takbiratul ihram dan seterusnya. Terus kalau sudah sholat, mau sholat kan harus wudhu dulu. Nah, akhirnya belajar wudhu dong. Gak cukup ini kalau 1 pekan belajar 5 rukun. Kayaknya, ini saya nggak mendahului kehendak Allah. Tapi kayaknya 8 hari atau 1 pekan nggak cukup. Untuk mempelajari 5 langsung. Makanya mungkin kita akan bagi tahun ini. Ya, itu cuma 2 rukun kayaknya. Terkejar itu cuma 2 rukun. Ustaz syahadat sedina. Syahadat itu pokoknya. Ya. Ini bisa butuh 2 hari apa 3 hari syahadat tok ini. 2 kalimat syahadat. Ya. Karena syahadat ini ada konsekuensinya, ada syaratnya, ya, yang harus dipelajari. Nah nanti sholat sisanya insya Allah. Ya wallahu alam lah. Kita lihat saja, nanti kita mengalir saja. Kalau ternyata Allah memberkahi waktu kita 5 rukun selesai semua ya alhamdulillah. Kalau ternyata Allah menghendaki tahun ini cuma belajar 2 rukun ya alhamdulillah. Tahun ngarep nyong rapat ya mumet. Boleh mikirakan bahan. Bahan apa? Bahan pengajian. Oh ya wis dipipil engko gari melanjutkan insyaallah. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Adapun makalahnya tidak ada makalah. Ya, enggak seperti kemarin. Karena kemarin ini banyak yang panitiane ngos-ngosan. Karena selesainya itu biasanya menjelang asar baru selesai. Ngopinya itu ya, dan saya juga tergesa-gesa juga. Makanya ya tunggu aja tanggal mainnya nanti. Kalau sudah selesai juga insya Allah tidak akan disimpan lama-lama di rumah. Akan diterbitkan insya Allah seperti buku yang lama, yaitu belajar rukun iman. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi akan menjadi 2 pasangan sejoli. 1 belajar rukun iman, 1 belajar rukun Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.